memberikan kepada kita nutrisi rohani agar kita juga paling tidak, kalau tidak belum sampai ke sana, ya kita mengarah ke sana. Pertemuan kita malam hari ini temanya masih sama dengan malam kemarin, yaitu Imam Husain adalah berjuang dalam rangka menegakkan kitabullah. Jadi bukan untuk kepentingan politik sesaat, bukan perebutan kekuasaan, tetapi dalam rangka menegakkan kitabullah seperti pembahasan kita juga pada pertemuan malam yang lalu. Kenapa mesti harus kitabullah? Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi judul kita masih sama, yaitu Imam Hussein berjuang menegakkan kitabullah, kitab Allah SWT, yaitu Al-Quran. Dan perjuangan ini bermula dari Adam, Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada manusia suci terakhir, yaitu Imam Zaman. Imam Zaman itu kalau kita mengucapkan salam kepadanya, seperti mana tadi kita juga lakukan, kita mengucapkan kata-kata Assalamualaikum ya syarikal Quran. Salam atasmu wahai pasangan Al-Quran. Ayatullah Bahjat mengatakan bahwa tidak ada tanda atau bukti orang itu menjadi penanti Imam Zaman kalau tidak rajin mempelajari atau mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena Imam Zaman adalah pasangan Al-Quran. Jadi menantikan Imam Zaman adalah menantikan terwujudnya Al-Quran secara menyeluruh, secara kafah, secara komprehensif. Jadi kalau kita memang merindukan Imam Zaman, kita buktikan dengan merindukan Al-Quran. Jadi Imam Zaman secara personal masih gaib, tapi Al-Quran secara mushaf sudah ada di tengah-tengah kita. Tinggal kita menjangkaunya, membacanya, lalu kemudian menghayatinya dan mengamalkannya. Jadi tema kita sama, Imam Hussein berjuang menegakkan kitabullah. Dan kita lihat ayat-ayat berikut ini keluar biasaan Al-Quran. Sehingga kenapa mesti para nabi dan rasul memperjuangkan kitabullah ini. Di surat Ar-Ra'd ini, surat yang ke-13 ayat 31, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan, seandainya ada bacaan. Di Quran itu adalah bacaan. Seandainya ada bacaan, ada literatur, ada textbook, suyirat bihil jibalu, di mana bacaan itu menyebabkan gunung-gunung itu bergerak atau bergoncang, au qutti'at bihil ardu, atau bumi itu menjadi terbelah atau terpecah belah, au kullima bihil mauta, atau orang yang sudah mati bisa berbicara kembali, maka itulah Al-Quran. Jadi seandainya kita mencari lagi kitab suci, ataukah textbook, ataukah buku yang kita anggap sangat luar biasa, yang buku itu kalau kita datangkan sekarang, kita hadirkan sekarang, maka gunung-gunung itu akan goncang, kemudian bumi akan berpecah belah, dan bahkan orang yang sudah meninggal, mayat akan berbicara kembali, maka itulah Al-Quran. Jadi ayat ini menjelaskan begitu powerfulnya, begitu luar biasanya kekuatan Al-Quran. Ya, jadi seandainya Al-Quran itu diwujudkan, maka dia akan terjadi begini. Apanya yang dimaksud di sini? Tentu bukan mushafnya. Artinya kalau mushafnya kita simpan di gunung, ya gunung tetap gunung. Mushafnya kita letakkan di tanah, di bumi, bumi tetap bumi. Bahkan Al-Quran kita simpan di atas mayat, mayat tetap mayat. Lalu apanya yang dimaksud di sini? Yaitu maknanya, kandungannya. Karena Al-Quran pada dasarnya adalah cahaya kebenaran. Nah, kalau cahaya kebenaran itu disimpan di atas gunung, gunung akan menjadi berpecah. Terbukti apa? Terbukti pada saat Allah memancarkan cahayanya ke gunung pada zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bal lillahil amru jami'a. Tetapi Allah tidak melakukan itu karena semua perkara yang terjadi adalah perkara Allah semuanya. Artinya Allah
tidak membiarkan gunung itu begitu karena Al-Quran yang asli, yang hakikat belum muncul. Kita berusaha mempelajarinya. Jadi ada pasangan Al-Quran. Afalam asil ladina amanu an law yasha Allah lahadan nasa jami'a. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apakah orang yang beriman itu tidak mengetahui. Jadi kalau kita mengaku beriman, walaupun meyakini Al-Quran ini adalah kebenaran tertinggi, powerful, tetapi tidak beralasan untuk kemudian kita paksakan kepada orang lain. Maka dikatakan, afalam asil ladina amanu, apakah orang beriman itu tidak mengetahui? Allah yasha Allah, seandainya Allah menghendaki, lahadan nasa jami'a, Allah akan berikan petunjuk kepada seluruh manusia. Jadi Allah mengatakan Allah akan berikan petunjuk kepada seluruh manusia. Lalu kenapa tidak semua manusia mengikuti petunjuk? Nah itu tadi Allah memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada setiap insan, kepada setiap manusia. Wala yazalul ladina kafaru, dan akan selalu orang-orang kafar itu, orang-orang yang kafar ini akan selalu senantiasa tusibuhum bima sana'u, akan ditimpakan kepada mereka disebabkan oleh sana'u, perbuatan mereka. Qari'atun, apa yang ditimpakan kepada mereka? Bencana, maksudnya bencana akan selalu menimpa mereka. Jadi bencana itu adalah akibat ini. Penyebabnya adalah tusibuhum bima sana'u. Apa yang menimpa mereka? Qari'ah. Qari'ah itu bencana. Al-Qari'ah seperti hari kiamat, Al-Qari'ah. Nah, bencana itu akan menimpa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Kenapa perbuatan mereka? Karena perbuatan mereka tidak sejalan dengan Al-Quran. Au tahullu qariba min darihim. Atau bisa juga akan terjadi dalam waktu dekat di negeri-negeri mereka. Hatta ya'tiya wa'dullah. Jadi mereka juga menunggu di tempat-tempat mereka masing-masing sampai kemudian Allah mendatangkan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Jadi artinya apa? Setiap kita menunggu dan kalau janji itu sudah datang, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ini adalah surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini adalah terkenal juga karena tidak terlalu panjang dan bagian terakhirnya biasanya sering dibaca oleh para imam di masjid-masjid kalau memimpin sholat. Di ayat 21 Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana." Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan. Jadi, lau anzalna, seandainya kami turunkan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini. Jadi sekarang secara spesifik Al-Qur'an ala jabalin, di atas gunung. La ra'aitahu, niscaya kamu akan menyaksikan gunung itu khasyi'an, tunduk, mutasaddian, dalam keadaan terpecah belah, min khasyiatillah, saking takutnya kepada Allah. Jadi saking takutnya kepada Allah. Nah, jadi kita lihat begitu powerfulnya Al-Quran. Al-Quran di sini katakan seandainya diturunkan di atas gunung, jabal, maka gunung itu akan menjadi terbelah. Mutasaddian. Kenapa? Min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Pertanyaan kau, kenapa takut kepada Allah pada Al-Quran? Karena berarti Al-Quran adalah representasi daripada Allah. Karena di sini dikatakan Al-Quran, tiba-tiba di sini min khasyiatillah. Berarti Al-Quran ini menjadi powerful karena mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran pada dasarnya sama dengan berdialog langsung dengan Allah. Ingat, kalau kita baca Quran berarti Allah mengajari kita. Allah berdialog dengan kita. Allah memimpin kita dalam edukasi. Tapi kalau kita berdoa, kita yang berbicara kepada Tuhan. Jadi Al-Quran, Allah berbicara kepada kita. Watil kal amsal, tapi itu adalah perumpamaan saya, kata Allah. Watil kal amsal, itu adalah perumpamaan nadribuha, yang kami buatkan linas, untuk seluruh manusia. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun. Agar mereka semuanya tafakkur, berpikir. Jadi tujuannya adalah berpikir. Berpikir apa? Bahwa
tidak ada yang bisa menampung Al-Quran. Ingat, tidak ada yang bisa menampung Al-Quran kalau kita lihat di sini. Gunung tidak sanggup, langit tidak sanggup. Yang sanggup adalah jiwa manusia. Makanya dengan perumpamaan ini harusnya manusia itu berpikir, bertafakur. Bahwa artinya apa? Jiwanya itu luar biasa, melampaui kekuatan gunung, melampaui keluasan bumi, bahkan melampaui yang lain-lain. Karena tadi gunung bergoncang, bumi terbelah, mayat bisa berbicara. Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan atau dalam pengertian makna-makna Al-Quran itu diketahui atau diturunkan kepada mereka. Jadi Allah akan membuat sedemikian rupa orang yang dalam dirinya ada Al-Quran. Jadi jemaah sekalian, dari sini kita lihat, dapat kita bayangkan betapa luar biasanya itu para nabi dan rasul. Betapa luar biasanya ini manusia-manusia soleh, insan-insan kamil yang merupakan pasangan daripada Al-Quran. Termasuk Imam Hussein yang kita akan bicarakan ini. Termasuk nanti Imam Zaman yang kita sebut tadi dengan Syarik Al-Quran. Jadi powerfulnya mereka. Kenapa? Karena mereka adalah pasangan Al-Quran, sementara Al-Quran seperti ini kekuatannya. Mungkin kita mengatakan, kenapa kalau begitu mereka terkalahkan dalam tanda petik? Kenapa mereka dibunuh? Ya jawabannya, untuk menunjukkan jahatnya mereka ini, yang membunuhnya. Karena kan kita butuh bukti, manusia itu butuh validasi namanya. Manusia itu bukti namanya fakta. Ya, yang namanya scientific investigation adalah menelusuri bukti-bukti dan fakta-fakta, lalu kemudian dirajut seperti puzzle. Dirajut seperti mana kita merajut sesuatu supaya cocok satu sama lain. Nah, setelah menemukan kecocokan-kecocokannya, disimpulkan seperti ini. Nah, begitulah juga dengan kitab suci Al-Quran. Jadi, Al-Quran datang kepada manusia dalam rangka itu. Jadi, ketika kemudian belum seperti ini, ya karena manusia sendiri yang menolaknya. Ingat tadi, menunjukkan kejahatannya. Karena mereka ditolak, ya Allah kembalikan. Kenapa? Karena yang menolak itu jiwanya juga. Jiwanya kotor, jiwanya rusak, jiwanya menjadi lebih rendah daripada hewan-hewan ternak, bahkan menjadi hewan buas namanya sabu'iyah. Nah, jadi mereka seperti itu. Maka kemudian Allah menunjukkan kepada manusia, lihatlah betapa betapa jahatnya mereka. Ingat mas Keser bahagia, kalau misalnya hewan-hewan itu memangsa sesamanya, itu karena memang makanannya itu. Jadi bukan karena dia jahat. Bukan karena harimau jahat kepada rusa, bukan. Bukan karena harimau jahat kepada kambing, bukan. Tapi kenapa? Ya memang makanannya kambing adalah rusa. Makanannya harimau adalah rusa. Makanannya harimau adalah kambing, domba dan semacamnya. Jadi ketika mereka mengejarnya, ya itu memang makanannya kayak kita juga. Kalau kita makan ayam, ya bukan berarti kita jahat. Memang itu makanan kita. Kalau kita makan kambing, disembelih, ya itu memang makanan kita. Jadi bukan kejahatan. Nah, kejahatan itu kalau motifnya bukan natural, bukan alamiah. Nah, inilah yang disebut dengan manusia yang buruk. Kenapa? Karena dia keluar dari sifat naturalitasnya. Ketika keluar dari sifat naturalitasnya, berarti itu adalah ciptaannya sendiri, pilihannya sendiri, yang disebut dengan kejahatan. Jadi kejahatan itu bukanlah naturalitas. Karena kalau naturalitas ya dia tidak berdosa. Disebut dia berdosa karena dia tidak sesuai dengan naturnya, alamiahnya, nature-nya. Maka kalau kita kembalikan kepada nature-nya ya bukan berdosa seperti itu. Ayat berikutnya. Ini adalah surat Al-Azab. Surat yang ke-33 ayat 32. Ini saya kira ayat sudah sering kita dengarkan dari para asatis, dari para khotib di masjid-masjid. Di situ Allah SWT menawarkan amanah. Apa itu amanah? Nanti kita lihat. Inna aradnal amanatah. Sungguhnya kami menawarkan amanah alas samawati kepada langit, wal ardi dan kepada bumi, wal jibali dan kepada gunung-gunung. Jadi kami tawarkan amanah, jadi penekanannya di sini adalah kata amanah. Kami tawarkan amanah itu kepada langit,
kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya enggan. Semuanya abain enggan. Ayyahmilna untuk memikulnya, untuk mengambilnya, untuk mengembannya. Washfaqna, karena mereka takut, maksudnya tidak sanggup. Washfaqna minha, karena mereka tidak sanggup terhadap amanah ini. Jadi tidak sanggup. Jadi kita arti yang saya ini tidak sanggup memikul amanah tersebut. Jadi mereka enggan memikulnya karena tidak sanggup memikul tersebut. Lalu siapa yang sanggup memikulnya? Aslinya wahamalahal insan. Manusia lah yang sanggup memikulnya. Jadi artinya apa? Manusia itu luar biasa karena bisa memikul Al-Quran yang tadi tidak bisa dipikul oleh gunung, bumi, bahkan mayat. Seandainya mayat dipikulkan Al-Quran, dia akan bisa berbicara kembali saking beratnya. Nah, tetapi cuma sebagai manusia yang hidup, yaitu jiwanya bisa menampungnya. Sayang seribu sayang, banyak manusia yang bahkan menolaknya. Bahkan membunuh pasangan Al-Quran seperti ini. Innahu kana zaluman jahula. Nah, maka manusia yang tidak memikul amanahnya ini, jadi al-insan ini manusia yang tidak memikul, kita kasih tanda merah di sini ya. Manusia yang tidak memikul amanahnya adalah zalim. Karena dia yang menyebabkan manusia jadi mulia adalah amanah ini. Dan dia bodoh. Karena manusia bisa menjadi cerdas karena amanah ini. Jadi amanah ini adalah membebaskan manusia dari sifat zalim dan membebaskan manusia dari sifat jahil, sifat bodoh, pandir. Jadi amanah ini luar biasa bagi manusia. Nah, mohon maaf. Ketika manusia menolak memikul amanah ini, maka dia menjatuhkan dirinya dalam lembah kezaliman dan menjatuhkan dirinya dalam lembah kebodohan. Jemaah sekalian berbahagia, ya kita semuanya tahu bahwa Amerika itu adalah negara superpower. Orang-orang pintar ada di sana, temuan-temuan teknologi belakangan ini awalnya muncul dari sana. Belakangan memang misalnya Cina yang paling banyak mobil listrik yang dijual, tapi perintis mobil listrik itu adalah di Amerika, Tesla. Ini perintisnya di sana. Wah, semua teknologi-teknologi kontemporer itu adalah kebanyakan dirintis di Amerika. Nah, Amerika luar biasa. Begitu juga dengan senjata militer dan sebagainya. Begitu juga dengan sekolah-sekolah terbaik. Orang akan kedengaran terhebat kalau sekolahnya dari Amerika. Apalagi kalau dia sekolah di sekolah terbaik di Amerika, seperti Harvard misalnya, dan semacamnya. Nah, tetapi cuma sekesar bahagia, Amerika dengan segala macam kedikdayaannya ini tidak mampu menghadapi Iran di meja perundingan. Ingat, tidak mampu menaklukkan Iran di meja perundingan. Apa itu meja perundingan? Meja perang intelektual. Meja perang pikiran. Meja perang kecerdasan. Itulah negosiasi. Kalau di atas meja perundingan, senjatanya adalah kecerdasan. Senjatanya adalah kepintaran. Kalau di medan peperangan, senjatanya adalah taktik, strategi, kekuatan, tahan banting. Tapi kalau di meja perundingan, yang ada adalah kecerdasan, yang ada adalah intelektualitas, dan semacamnya. Dan kita semua tahu, dan semua orang mengatakan, termasuk pengamat Amerika, bahwa dalam perjanjian damai atau MOU antara Amerika dan Iran ini, yang paling diuntungkan di sana adalah Iran. Jadi Iran, artinya semua orang mengatakan Iran berhasil menggiring, memojokkan Amerika Serikat untuk menandatangani kesepakatan yang jauh lebih menguntungkan Iran daripada Amerika Serikat. Kalau misalnya diperlihatkan bahwa Amerika keuntungannya karena Iran siap membuka Selat Hormuz, ini bukanlah keuntungan. Karena sebelum perang terjadi, memang Selat Hormuz terbuka secara bebas. Jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa adalah Iran berhasil mengambil alih Selat Hormuz. Dan Amerika dengan segala macam kedikdayannya tidak mampu memaksa tentara Iran untuk membuka itu secara paksa. Inilah dia. Nah, apa sebabnya? Karena dia tidak zulum, tidak jahul. Inilah jemaah sekalian. Jadi manusia kalau benar-benar mengikuti amanahnya, dia akan menjadi cerdas. Jahula itu adalah lawan daripada kecerdasan. Jadi jahula lawan daripada akula, akal. Ya, zaluman lawan daripada adil. Jadi adil itu lawannya zalim. Jadi akan menjadi adil, dia akan
menjadi akal kalau dia memikul amanah ini. Jadi amanah ini luar biasa, membebaskan manusia dari kezaliman dan membebaskan manusia dari kejahilan. Surat Al-Anfal ayat 27. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takhunullaha war rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi larangannya, wala takhunullaha war rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mengkhianati Allah dan Rasulnya. Coba jemaah sekalian kita pikirkan. Memang kita bisa mengkhianati Allah dan Rasulnya? Kalau bisa apanya? Bagaimana cara mengkhianatinya? Toh Rasul sudah tidak ada sekarang. Toh Allah tidak bisa kita jangkau dengan panca indera. Apanya yang kita khianati? Padahal ini jelas. La takhunullaha wa rasulah. Jangan engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Karena kalau kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum. Kau mengkhianati dirimu sendiri, amanatmu sendiri. Nah, jadi mengkhianati Allah dan Rasul ini kita lihat Allah, Rasul ditempatkan sama. Jadi kita kasih sama dengan kita juga amanatikum. Jadi tiga ini sama. Jadi artinya begini. Jadi amanah kita tadi itu adalah menerima, jiwa kita menerima, menampung apa yang Allah berikan kepada kita. Itu apa? Kitab suci Al-Quran. Nah, begitu kita tidak menerima kitab suci Al-Quran, berarti kita mengkhianati Rasul. Karena penerimaan kita kepada Rasul adalah penerimaan kepada kitab yang dibawanya. Ingat, kalau kita mengimani Rasulullah Nabi Muhammad, berarti yang kita terima adalah kitab suci yang dibawanya. Nah, kalau kita mengkhianati Rasul, hakikatnya mengkhianati Allah. Jadi mengkhianati diri sendiri dengan tidak memikul tadi amanah, tidak mempelajari Al-Quran, maka kemudian hakikatnya mengkhianati Rasulullah. Dan siapa yang mengkhianati Rasulullah, hakikatnya mengkhianati Allah. Jadi kita ulangi lagi, siapa yang mengkhianati dirinya dengan tidak memikul amanahnya tadi, hakikatnya mengkhianati Rasulnya. Dan mengkhianati Rasulnya, hakikatnya mengkhianati Allah SWT. Karena Allah lah yang menugaskan Rasulnya untuk mengingatkan manusia bahwa dalam dirinya ada amanah yang diberikan sejak sebelum lahir, yaitu kemampuan jiwanya untuk memikul tanggung jawab tersebut. Maka dikatakan, la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan pernah mengkhianati Allah dan Rasulnya, karena kalau kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, kalian akan mengkhianati amanah-amanah kalian, sementara kalian mengetahuinya. Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Ingat, wa antum ta'lamun. Sementara kalian mengetahuinya. Kemudian surat Al-Anfal ayat 28, tadi 27. Nah, kita ingin tanya, apa yang menyebabkan manusia mengkhianati amanatnya? Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan manusia mengkhianati amanatnya? Di sini disebutkan wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum, harta benda kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah, cobaan. Wa annallaha indahu ajrun azim. Sementara di sisi Allah itu, di sisinya ada ajrun azim, ada pahala yang sangat besar. Jadi jemaah sekalian, yang membuat kita mengkhianati itu persoalan harta benda dan anak-anak. Ya. Inilah yang terjadi pada masyarakat Kufah yang mengkhianati Imam Hussein, mengkhianati Muslim bin Aqil. Apa sebabnya? Kalau kita dengarkan, begitu Ibnu Ziyad mendengarkan bahwa Muslim bin Aqil diterima secara massal di Kufah, itu kan sampai berkerumun di tempatnya, tempat penginapannya, tempat rumah orang yang menampung Muslim bin Aqil. Ribuan orang datang ke sana. Nah, ini bagi Ibnu Ziyad ini ancaman. Bagaimana caranya Ibnu Ziyad menghentikan ini? Caranya adalah melalui kepala-kepala sukunya. Jadi kepala-kepala sukunya didekati. Kalau kalian tidak menghentikan anggota suku kalian, maka kami akan serang kalian. Kami akan berikan pelajaran kepada kalian. Nah, kepala suku ketakutan, kemudian mengintimidasi juga anggota sukunya. Apa kalau begitu? Ya, suku itu kan aulad, keturunan. Jadi namanya suku itu kan satu rumpun keluarga besar dari dulu. Jadi yang namanya suku itu kan keluarga besar sebetulnya. Jadi tadinya cuma satu orang di sana, kemudian berkembang biak, jadilah suku bangsa sebetulnya. Makanya namanya suku bangsa itu cenderung memiliki
tipologi yang sama, misalnya bahasanya sama, posturnya sama, warna kulitnya sama. Itu biasanya kalau suku bangsa, karena berasal dari nenek moyang yang sama, jadi keluarga yang sama. Jadi dengan demikian ancaman adalah anak-anak, ya, anak-anak kepala sukunya. Jadi kalau ada di antara mereka yang tidak meninggalkan Muslim bin Aqil atau Imam Hussein, maka kemudian mereka akan diancam oleh sukunya masing-masing. Ya, bisa diancam dengan dibunuh, bisa juga dikeluarkan dari sukunya dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah amwalikum, ketika suku-suku mereka ini tidak berhasil mengintimidasi atau menarik kembali anggota sukunya dari mendukung Muslim bin Aqil atau Imam Hussein, maka mereka tidak punya akses untuk mendapatkan harta benda. Artinya apa? Diganggu pertaniannya, diganggu perkebunannya, bahkan mereka tidak akan dilindungi mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, akhirnya kemudian mereka terpaksa menarik diri. Jadi makanya dikatakan amwalukum auladukum itu fitnah. Fitnah itu ujian. Dan ini yang terjadi pada masyarakat Kufah pada saat itu. Maka ada satu dua orang dari Kufah yang pergi ke Karbala itu karena berhasil melawan godaan dua ini. Kita tahu totalnya totalnya orangnya Imam Hussein yang syahid di Karbala itu adalah 72 orang. Yang anak-anaknya, keponakannya, sepupunya, dan sahabat-sahabatnya, pendukung-pendukungnya yang datang dari Mekah dan sebagainya, itu 72 orang syahid di sana. Tapi total syahid di Karbala itu ada 123 orang. Nah, 123 orang. Kalau begitu, kalau 123 orang, dari mana 123 kurang 72 itu? Dari mana kurang lebih 51 orang itu kan ada tambahnya 51 jadinya. Dari mana 51 itu? Nah, yang 51 ini adalah orang-orang yang tadinya tinggal di Kufa karena tidak ingin terintimidasi, maka kemudian dia meninggalkan Kufah secara diam-diam, lalu malam-malam bergerak menuju kepada Karbala, memberikan dukungan kepada Imam Hussein. Termasuk misalnya dalam Muslim bin Aus saja yang sudah sepuh itu. Meninggalkan Kufah, baru bergabung dengan Imam Hussein di Karbala. Luar biasa. Lain lagi dengan Al-Hur. Kalau Al-Hur memang adalah pasukannya Yazid, pasukannya Ubaidullah Ibnu Ziyad. Dikirim ke sana, baru berbelot. Itu juga ada beberapa. Al-Hur dengan beberapa anggota keluarganya. Jadi ada 123 orang yang syahid di Karbala, dikurangi dengan 72 orang yang menemani Imam Hussein dari Mekah, itu berarti ada sekitar 50-an orang. Nah, 50-an orang inilah yang berhasil meloloskan diri daripada amwalukum wa auladukum. Fitnah. Nah, jadi Jemaah Serba ini ujian dan berkali-kali sebutkan dalam Al-Quran ini. Ya, bahwa harta benda dan anak-anak itu adalah fitnah. Makanya Jemaah Serbahagia dikatakan juga dalam Al-Quran bahwa siapa yang lebih memilih keluarganya, padahal jelas-jelas menginginkan kekufuran, maka dia termasuk bagian daripada orang yang zalim. Kita lihat misalnya di ayat apa namanya? Di ayat surat Al-Munafikun ini. Kita lihat surat Al-Munafikun di sini ya. Surat 63. Kita lihat ayatnya 9. Sini dia. Allah firman, "Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum." Ini amwalukum wala auladukum, dan anak kalian. Jadi kita mulai dari sini. Wahai orang beriman, janganlah kalian dilalaikan. Dilalaikan oleh apa? Harta benda kalian dan anak-anak kalian. Kalau kita baca berdasarkan urutannya, janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian. Melalaikan dari mana? An dzikri
Afwan Ustaz, keluar ya. Iya, Ustadz eh, keluar sebentar. Internetnya kurang bagus sepertinya. Jaringannya kurang bagus. Ditunggu ya Pak Nil. Ya Bu Ayu. Jemaah sekalian, mohon maaf tadi terpental keluarnya disconnect di tempat saya. Nah, jadi kita teruskan tadi nih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, janganlah kalian dilalaikan oleh harta benda dan anak kalian. Dari apa? Anzikrillah. Apa itu anzikrillah? Dari berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun. Dia akan merugi. Ayat yang paling terkenal lagi adalah di dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya, jadi kita lihat sini At-Takatsur. Ayat ini atau surat ini saya kira kita semuanya kenal ya. Mari kita coba memberikan makna sesuai dengan malam-malam azannya Imam Husain ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakum at-takasur. Kata takasur ini adalah berpikir untuk memperbanyak-banyakkan harta membuat kalian lalai. Bisa juga diartikan bahwa alam atau dunia pluralitas membuat orang lalai. Takasur itu kan plural. Ya. Jadi hidup dalam alam pluralitas ini, alam dunia itu alam plural. Alam pluralitas, alam jama, alam kasir, alam kasrah. Jadi hidup di alam kasrah ini adalah cenderung melalaikan kalian. Karena apa? Karena secara indrawi yang namanya kasra, kasir itu banyak indah, bermacam-macam, colorful. Jadi alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Ataukah bagaimana cara terhindar dari sini? Hatta kecuali, kita artinya saya kecuali. Ataukah kalian akan terselamatkan dari sini apabila zurtumul maqabir. Apa artinya zurtumul maqabir? Bisa diartikan dengan mengunjungi kuburan. Zurtum itu dari kata menziarahi. Menziarahi kuburan. Ada yang mengartikan yaitu meninggal dunia. Ini ada batasnya yaitu sampai kita meninggal dunia. Ada juga yang mengartikannya sampai kita rajin menziarahi kuburan. Masuk ke menziarahi kuburan sini, melewati kuburan. Kalau kita rajin berziarah mengingatkan kita tentang akhirat. Sehingga kita kemudian bisa terlepas daripada cengkeraman al-hakumut takasur ini. Tapi ada makna ketiga, yaitu ketika kalian menjadikan syahada itu sebagai cita-cita tertinggi. Ya. Itulah sebabnya Mas sebagai Imam Hussein itu tidak pernah merasa takut sekecil apapun terhadap mereka, terhadap ribuan tentara itu. Kenapa? Karena dalam jiwanya Imam Hussein, jiwanya itu sudah zurtumul maqabir. Orientasinya Imam Hussein itu adalah kuburan. Kuburan dalam pengertian alam barzah, kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena orientasi jiwanya adalah alam barzah, alam kuburan, maka fenomena kemajemukan atau colorful ataukah al-kastra di alam dunia, alam indrawi ini tidak membuatnya lalai, tidak terlalaikan. Nah, jadi dengan demikian berpikir untuk menjadi syahid di jalan Allah itu adalah bagus karena bisa membuat kita tidak lalai di sini. Jadi setiap orang datang ke Karbala itu sengaja. Kenapa sengaja? Karena dia tahu bahwa dengan membela Imam Hussein itu pasti terbunuh. Bayangkan 70-an orang melawan 30.000 orang. Ini kan nggak mungkin secara strategi militer, tidak mungkin.
dia pasti mati. Makanya nanti kita lihat dialog di akhir dialog di akhir cerita kita ini, bagaimana orang yang hadir di Karbala pada saat itu, dia sadar betul bahwa ini adalah kematian bersama dengan Hussein. Tapi dia memilih itu. Dan karena dia memilih itu, maka dia menjadi pemberani. Dalam pengertian tidak bisa diintimidasi, tidak bisa ditakut-takuti. Bahkan ada beberapa tadi 50-an orang sengaja meninggalkan Kufa. Kufa adalah tempat yang indah bagi mereka, yang tempat hidup bagi mereka. Sengaja pergi ke Karbala, mencari, dalam tanda petik, mencari mati demi agar bersama Imam Hussein dunia dan akhirat. Karena mereka tahu persis Nabi pernah bersabda, anta ma'ah man ahbabta. Engkau nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka dikatakan di sini, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa, kami pasti kamu mengetahuinya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Makanya lahirlah tadi ini. Ilmu yakin, lahirlah di sini. Ainul yakin. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah keyakinan muncul setelah menjadikan zurtumul maqabir ini sebagai orientasi hidup. Hatta zurtumul maqabir. Ayat berikutnya. Jadi kita belum selesai tadi sini. Jadi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha, dan sungguhnya Allah, maksudnya kalau kita bisa mengorbankan amwalukum wa auladukum ini demi mempertahankan amanah tadi, maka Allah menyiapkan di sisinya anallah indahu ajrun azim. Di sisi Allah nanti di sana Allah siapkan ajrun azim. Itulah sebabnya setiap kali Imam Hussein diintimidasi oleh mereka, Imam Hussein mengatakan kami tidak pernah takut mati. Ya, kalau kami ingin berdialog dengan kalian bukan berarti kami tidak ingin mati. Cuma saja kalau kalian membunuh saya ini adalah cucunya Nabi, saya ini adalah putra daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, yang pernah menjadi pemimpin Islam dan berpusat di Kufa. Kalau kalian membunuh saya, apa yang kalian katakan nanti di depan kakekku? Apa yang kalian katakan? Saya ini adalah anaknya Imam Ali. Saya ini adalah putra daripada Fatimah Zahra. Saya ini adalah bersama kakak saya Al-Hasan disebut sebagai Saidai Syababil Jannah. Sebagai dua penghulu pemuda di sorga. Lalu, apa yang kalian katakan nanti kepada kakekku kalian membunuh saya? Jadi itu yang dia, jadi mohon maaf. Jadi Imam Hussein menasihati mereka bukan karena dirinya, tapi untuk mereka. Jadi bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka. Kalau kalian membunuh saya, apa yang kalian katakan di depan kakekku? Jadi bukan saya, bukan Imam Hussein yang takut, tapi saya kepada kalian. Kalau kalian membunuh saya nanti, apa yang kalian katakan di hadapan kakekku? Karena kalian pasti akan mati, kalian juga akan mati. Kalau kalian membunuh saya hari ini, bukan berarti kalian nanti tidak mati. Kalau kalian membunuh saya, hanya kalian membuat saya duluan. Tetapi bukan berarti kalian tidak meninggal dunia. Nah, kalau kalian nanti meninggal dunia, apa yang kalian katakan kepada kakek saya? Nah, coba kita lihat ini Al-Quran lagi. Surat Fussilat, surat 41 ayat 33. Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada manusia, kepada mereka, manusia maksudnya, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di seluruh penjuru. Fil afaq itu di seluruh penjuru. Jadi kita menyaksikan apapun juga, melihat apapun ke alam semesta, maka itu adalah ayat Allah. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Dalam diri mereka di sini tentu termasuk di dalamnya fisiknya dan non fisiknya, jasmaninya dan rohaninya. Jasmani misalnya tubuh kita misalnya, kalau kita tanya dokter betapa luar biasanya tubuh kita ini, itu benar-benar terheran-heran. Bagaimana tubuh kita ini terhubung satu sama lain, bagaimana makanan kita makan, baru diuraikan menjadi berbagai macam unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh dan dikirim kepada yang butuh. Ada yang dikirim ke mata, ada yang dikirim ke gigi, ada yang dikirim kemana-mana. Ada yang dikirim ke otak, pokoknya dikirim kemana-mana. Ada semacam armada transportasi yang sangat-sangat luar biasa. Lebih canggih daripada armada transportasi
para pengirim-pengirim paket sekarang ini. Jadi sampai pada diri mereka sendiri itu secara fisik, secara non fisik atau psikis, yaitu jiwa kita. Tadi adalah kalbu kita. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka annahul haqq, bahwa sungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran. Ingat, Al-Quran adalah kebenaran. Jadi huknya di sini adalah Al-Quran. Jadi huknya Al-Quran. Jadi artinya Al-Quran ini adalah mengandung seluruh realitas. Karena kita artikan fil afaq, seluruh penjuru, itu artinya seluruh realitas yang termasuk ada dalam diri kita. Jadi diri kita di dalam dan di luar sana. Semuanya adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq. Annahul Haq. Bahwa sungguhnya Al-Quran itu adalah Al-Haq. Al-Quran adalah Allah itu sendiri sebetulnya dalam tanda petik. Kenapa? Kalau bicara Al-Haq berarti Allah. Jadi kalau kita bicara Al-Haq di sini, berarti hakikatnya adalah Allah. Jadi Allah. Allah. Jadi annahul haq, Allah. Awalam yakfi birabbika, apakah belum cukup bagi Tuhanmu annahu, bahwasanya dia Allah ala kulli syai'in syahid, atas segala sesuatu menyaksikan. Nah, inilah dia perhatikannya Mas kalian, kata-kata syahid. Kata-kata syahid ini satu asal kata dengan, ingat tadi kata-kata syahid kita, musyahada ataukah syuhada. Syuhada bentuk jamak daripada syahidun. Nah, syahidun syahid sama saja, sama dengan alim dan alim sama saja maksudnya. Cuma lebih, penekanannya lebih kalau syahid ataukah alim. Nah, jadi Al-Quran apa? Allah adalah menyaksikan. Kenapa? Karena Allah selalu bersama dengan apapun juga. Antara Allah dirinya dengan makhluknya adalah bagaikan syahidin wa masyhud. Dia adalah syahidnya dan semua yang selain dirinya adalah masyhudnya. Syahidin wa masyhud. Jadi tidak ada perpisahan. Dengan demikian ketika kita memahami Al-Quran ataukah berimamah kepada pasangan Al-Quran, berarti kita telah mencapai segala-galanya. Kenapa? Karena ala kulli syai'in syahid, dan orang yang seperti itu berarti mempersaksikan dalam dirinya bahwa tidak ada lagi yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya musyahadah, sedang mempersaksikan tidak ada lagi yang ada. Kata-kata tidak ada lagi yang ada berarti tidak ada lagi yang memukau. At-takasur tadi sudah hilang, itu al-hakumut takasur. At-takasur itu artinya apa? Yang kasrah, yang banyak sudah tidak ada, yang tersisa adalah yang wahda. Ingat, jadi ada kata istilah bahwa di dalam yang satu itulah terkandung al-kasrah, dan di dalam setiap yang kasrah ada dia yang satu. Ya. Jadi al-kasrah fil wahda, al-wahda fil kasrah. Ya. Jadi yang satu itu ada di dalam yang banyak, dan yang banyak dalam yang satu. Jadi seperti itulah apa namanya, orang yang tadi disebut dengan al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau kita sudah sampai zurtumul maqabir, berarti cita-cita kita adalah syahid. Syahid. Kenapa? Karena syahid artinya kita menyatu dengan Allah ini. Annahu ala kulli syai'in syahid. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 98. Fa'idza ra'aital qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kan ra'aita qara'ta. Fa'idza qara'tal qur'ana, maka apabila kalian membaca atau akan membaca Al-Qur'an, maka fasta'iz, berlindunglah bila kepada Allah minasyaitonir rajim. Jadi fa'idza qara'tal qur'an, apabila kalian membaca Al-Qur'an, maka fasta'iz billah, minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kira-kira jemaah sekalian? Karena Al-Quran ini tidak bisa bersua dengan ini. Tapi orang yang membaca Al-Quran bisa. Ingat, Al-Quran tidak bisa bersua dengan ini. Jadi Al-Quran tidak bisa bersua dengan ini. Tidak bisa ketemu ini. Ya. Tetapi manusia kayak kita ini bisa. Makanya supaya Al-Quran itu bisa menyerap ke dalam diri kita, menyatu dengan kita, kita harus keluarkan ini dulu. Maka dikatakan kalau kamu ingin baca Al-Quran, keluarkan dulu ini. Fasta'idz, berlindung, artinya hilangkan dulu, lepaskan dulu. Kamu harus berbara'ah, kamu harus berlepas diri dari syaitan dulu. Ya, karena kalau syaitan kamu simpan, kamu pelihara, kamu termasuk rajim, dikutuk. Ya, ini kata-kata rajim ini dikutuk. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi begitu luar biasanya Al-Quran.
Nah, dengan demikian Al-Quran itu hanya cocok disimpan di dalam hati yang suci. Makanya orang seperti Imam Hussein adalah padanan daripada Al-Quran. Karena dia tidak sedikit pun juga terpengaruh oleh syaitan. Syaitan itu adalah, nama lainnya adalah rijas. Sedangkan Imam Hussein itu adalah tidak punya rijas lagi. Seperti pembahasan kita kemarin bahwa Imam Hussein itu adalah bagian daripada ayat yang mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa alal bait. Jadi rijas itu, karena rijas itulah mengundang kutukan. Coba kita lihat di sini surat Yunus. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Ayatnya 100. Nah, surat 10 ayat 100. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina." Tidak mungkinlah seorang itu beriman, tidak mungkin beriman illa kecuali biidznillah, atas izin Allah. Jadi di sini kalau kita potong di sini ya beriman itu bukan luar biasa tetapi izin Allah. Maksudnya Allah yang membuatnya beriman. Nah, tetapi tidak boleh berhenti di sini, harus sampai di sini. Di sini ada kata-kata wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun, dan Allah SWT menjadikan ar-rijsa. Rijas itu adalah kemurkaan, kutukan, kotoran juga. Alal ladina, kepada orang-orang yang layak kilu, yang tidak menggunakan akalnya ini. Jadi orang yang tidak ada rijasnya, akalnya 100% bagus. Jadi kalau 100% rijasnya hilang, berarti akalnya 100% benar. Ya. Artinya dia benar-benar akliah. Ya, kalau dia benar-benar tidak ada rijasnya. Jadi rijas ini adalah berbanding terbalik dengan ini. Kalau banyak ini, sedikit di sini. Ya. Kalau banyak di sini, harus sedikit di sini. Kalau mau full di sini, harus full juga hilang di sini. Jadi kalau full ke atas, ini harus full ke bawah hilang. Ya, karena wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan berarti orang yang tidak ada rijasnya itulah yang beriman yang sesungguhnya atas izin Allah. Nah, pertanyaannya, adakah orang yang tidak ada rijasnya? Ya, kita semuanya harus kita akui ada rijasnya. Tapi jawabannya Al-Quran ada. Yaitu tadi, coba kita analisa kembali ayat yang kita baca kemarin. Yaitu surat 33. 33 ayat 33. Nah, kita langsung ke tengah-tengah ini. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijas. Ini sama tadi. Ya, ini rijas. Ya. Jadi ini adalah surat Al-Ahzab 33. Kalau kita lihat tadi itu ayatnya, ini kita lihat tadi ya. Wa yaj'alur rijsa tadi. Ya, jadi mana tadi? Ini dia. Asyaitan tadi adalah rijas ya. Jadi asyaitan ini adalah rijas, kotoran. Dan adakah orang yang tidak ada kotorannya sehingga tidak ada rajimnya? Ada. Ya. Karena tadi di apa namanya? Di surat yang ke-10, surat yang ke-10 tadi di sini, ayat yang ke-100. Tadi kita lihat, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan Allah menjadikan rijas 'alal ladzina la yaqilun. Jadi kalau dia menggunakan akalnya berarti tidak ada rijasnya. Nah, coba kita lihat kata rijas di sini, kan sama dengan sini. Ya, ini. Tulisannya persis sama. Pakai alif lam ma'rifah, ya. Ra, jim, dan sin. Ini adalah sama. Ar-rijas. Nah, di sini katakan satu-satunya kelompok manusia yang tidak ada rijasnya adalah ahlul bait Nabi. Liyudhiba ankumur rijasa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Nah, kita sudah bahas minggu lalu, malam yang lalu, bahwa yang masuk kategori sini kan ada 4. Tentu selain Nabi. Nabi menyelimuti mereka. Yang pertama adalah Fatimah Zahra, yang kedua adalah putranya Al-Hasan, kedua putranya adalah Al-Husain, yang ketiga suaminya adalah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Jadi 4. Nah, Al-Husain masuk di sini. Berarti Al-Husain itu adalah yang tidak ada rijas pada dirinya. Tidak ada rijas pada dirinya, maka tindakan-tindakannya itu adalah paling rasional. Karena kalau tidak ada rijasnya berarti adalah akliyah, yakilun. Kalau banyak rijasnya, layak kilun. Nah, berarti seluruh tindakan Imam Hussein itu mulai daripada satu
menolak berbaiat kepada Yazid itulah tindakan yang masuk akal. Itulah tindakan yang Qur'ani. Yang kedua, meninggalkan Madinah, menghindari pertumpahan darah di Madinah, pergi ke Mekah, itu adalah tindakan yang rasional. Kemudian meninggalkan Mekah, pergi ke Kufah, itulah tindakan rasional. Maka setiap orang yang menasihati Imam Hussein agar tidak meninggalkan Madinah atau Mekah, justru tidak rasional. Ya, kenapa? Berdasarkan ayat ini, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Jadi jelas sekali. Maka dikatakan bahwa orang yang rijas itu adalah namanya syaitan. Rijas itu adalah syaitan sebetulnya. Kemudian ini adalah surat Al-Isra, surat 17 ayat 9. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an", sungguhnya Al-Qur'an ini adalah yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini membimbing, memandu manusia lillati kepada yang aqwam, yang paling lurus. Jadi kata-kata aqwam ini bukan lebih lurus, tapi paling lurus. Ini adalah aqwam. Al-Quran ini adalah membimbing kepada jalan yang paling lurus. Jadi paling lurus, tidak ada sama sekali mencongnya, tidak ada sama sekali deviasinya. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kalau kita katakan Al-Quran di sini adalah termasuk di dalamnya manusia yang menjadi representasi sempurna daripada Al-Quran, berarti jalan mereka yang paling lurus. Nah, kalau kita tadi sepakat bahwa Imam Hussein adalah bagian dari itu, berarti mengikuti Imam Hussein adalah mengikuti jalan yang paling lurus. Dan menangisi Imam Hussein artinya menangisi diri kita jangan sampai terpental, terpelanting, terjatuh dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena ini yang kita minta selalu dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah mengatakan di sini, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin alladzina yang ya'maluna shalihat, dan beramal saleh, anna lahum ajran kabira. Jadi dengan demikian pasangan Al-Quran adalah di akhirat mendapatkan ajaran kabira. Kalau kita bersama dengan mereka, ajaran kabira juga. Sekali berbahagia sebagai terakhir, contoh manusia biasa. Kita, Imam Hussein adalah manusia sempurna, insan kamil, maksum. Nah, kita ambil manusia biasa kayak kita ini, tetapi berhasil menyerap semangat rohani daripada Imam Hussein. Ibaratnya itu bisa meminum dari cawan syahadah Imam Hussein. Dan dia menginjeksikan ke dalam jiwanya. Kita ambil contoh adalah Umair Al-Kalbi. Kenapa Umair Al-Kalbi? Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia adalah orang non-Islam. Ya, ayat ini, cerita ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa Imam Hussein itu benar-benar mewakili segalanya. Yang datang ke sana bukan hanya orang Islam, ini orang Kristen. Umair Al-Kalbi namanya. Dia adalah prajurit Kristen yang sering dipanggil sebagai Abu Wahab. Karena ada namanya anaknya Wahab. Maka istrinya nanti namanya Ummu Wahab. Bergabung dengan Imam Hussein dari Madinah. Maksudnya sejak di Madinah, Imam Hussein sudah bergabung dengannya. Istrinya namanya Ummu Wahab. Ummu Wahab binti Abd. Juga menemaninya untuk melayani para wanita suci. Ingat, jadi luar biasa mereka Nasrani, mereka Kristen. Tapi mereka mau berkorban untuk para wanita suci, termasuk di dalamnya adalah Imam Hussein. Dilayani di sini. Istrinya Ummu Wahab binti Abad juga menemaninya untuk melayani para wanita suci. Kalau Abu Wahab adalah melayani Imam Hussein. Ketika Umair terbunuh, istrinya yang duduk di atas mayat suaminya berkata, ini nanti adalah Umair ini terbunuh di sisi Imam Hussein. Dan ketika dia terbunuh, istrinya duduk di atas mayat suaminya setelah berkata, wahai Umair, wahai suamiku, engkau telah masuk surga, bawalah aku bersamamu. Akhirnya nanti ceritanya dia juga mati di sana, meninggal di sana, syahid di sana. Nah, coba kita lihat sini dialog Umar Al-Kalbi atau nama lainnya Abu Wahab ini dengan ibunya. Jadi dia ibunya ada di sana juga. Dia sempat berdialog dengan ibunya sebelum dia syahid. Coba kita lihat dialognya di malam-malam 10 Muharram. Jadi tanggal 9 malam. Besoknya tanggal 10 atau malam itu 10 Muharram. Coba kita lihat dialog antara
Abu Wahab ataukah Umair Al-Kalbi dengan ibunya tercinta? Coba kita lihat berikut ini. Pada malam sebelum Asyura terjadi percakapan antara Abu Wahab dan ibunya. Ingat tadi Abu Wahab, Umair Al-Kalbi. Abu Wahab bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang harus kulakukan dengan situasi ini?" Dalam keadaan terkepung sudah berhari-hari, sang ibu bertanya kepada Abu Wahab, pada anaknya, "Bagaimana perasaanmu, anakku?" Abu Wahab menjawab, atau Umair bin Al-Kalbi menjawab, "Menurutku, Imam Hussein berada di jalan yang benar dan akan menjadi tindakan pengecut serta bertentangan dengan semua tradisi kesatria dan keberanian Arab jika meninggalkan orang yang begitu terisolasi dan dikelilingi oleh musuh-musuh yang haus darah." Sang ibu berkata, "Tapi itu berarti kematian yang pasti, wahai anakku." Abu Wahab menjawab, "Ya, aku tahu. Tetapi hatiku mengatakan bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan dalam keadaan seperti ini." Kemudian sang ibu berkata, "Jika itu yang kau rasakan, anakku, maka kita akan tetap bersama Imam Hussein." Ibunya kemudian memohon kepada imam atas namanya. Jadi ibunya langsung yang memohon kepada Imam Hussein atas namanya, atas nama ibunya, dan berkata kepada imam, "Wahai cucu Nabi Islam." Kenapa dia mengatakan cucu Nabi Islam? Karena dia bukan Islam, ini keluarga Kristen ini. "Wahai cucu Nabi Islam, akan menjadi suatu kehormatan bagiku jika putraku berperang untukmu dan mengorbankan nyawanya untuk melindungimu." Imam Hussein masih ragu untuk menerima Abu Wahab sebagai salah satu tentaranya. Kenapa ragu? Bukan ragu dalam pengertian iman, tetapi ini kan bukan orang Islam. Kasihan dia ikut-ikut di sini. Maka dia ragu, Imam Hussein masih ragu untuk menerima Abu Wahab sebagai salah satu tentaranya. Dan menasihatinya untuk tidak mempertaruhkan nyawanya. Apalagi dalam masalah yang menyangkut kaum muslimin. Mereka bukan kaum muslimin. Ketika Abu Wahab melihat ini, dia berkata, "Wahai cucu Nabi Islam, jika demikian, maka mulai saat ini aku adalah seorang muslim." Jadi dia masuk Islam bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ingin membela Imam Hussein. Dan Imam Hussein memberikan semacam gestur menolaknya karena dia bukan Islam. Kasihan. Ini perkara umat Islam, bukan perkara kalian. Kalian di tempat dikatakan, maksudnya cukuplah kalian melayani kami. Kalian melayani kami dari Madinah sampai di sini. Cukup, itu luar biasa. Kamu nggak usah lagi ikut-ikutan membela Islam. Kata-kata ini dalam masalah yang menyangkut kaum muslimin. Tapi apa jawaban Abu Wahab ataukah Umayyad tadi? Dia berkata, "Wahai cucu Nabi Islam, jika demikian, maka mulai saat ini aku adalah seorang muslim." Luar biasa. Kita justru sudah Islam, tetapi menolak untuk bersama dengan kebenaran. Ini adalah di luar Islam, tapi masuk Islam demi membela kebenaran. Wahab kemudian mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan setelah itu Imam Hussein memberikan izin kepada untuk maju ke medan peperangan. Dia bunuh di medan peperangan karena tadi sudah tahu, ibunya sudah katakan, tapi itu berarti kematian yang pasti. Dan ternyata benar Abu Wahab juga syahid di sana. Tapi ternyata setelah syahid Abu Wahab, istrinya juga mau ikut. Dia mengatakan, "Wahai suamiku, kamu telah masuk surga, maka bawalah aku ke sana." Luar biasa satu keluarga ini. Jadi ini menunjukkan jemaah sekalian berbahagia, kita tidak bisa underestimate dengan agama orang lain, mazhab orang lain. Karena setiap saat bisa berubah dan mereka bisa lebih baik daripada kita. Sementara kita bisa saja lebih buruk daripada mereka. Oleh sebab itulah kita selalu minta kepada Allah supaya istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim itu. Semoga pembahasan kita pada malam hari ini
mengingatkan kita betapa powerfulnya itu Al-Quran. Dengan karisma Imam Hussein, seorang yang satu keluarga yang Kristen ini, yang non-Islam ini, bisa mempertaruhkan nyawanya, bahkan masuk Islam sebelum itu, karena kebenaran. Jadi dia di tempat lain dikatakan, ini ceritanya panjang, di awal dikatakan bahwa karena karisma Imam Hussein, dia tetap bertahan untuk melayani Imam Hussein. Jadi dia melayani Imam Hussein dan dia tahu bahwa dirinya bukanlah Islam, dan Imam Hussein adalah Islam, karena dia tahu Imam Hussein adalah luar biasa. Jadi karena karisma Al-Quran yang ada pada diri Imam Hussein, bisa menjadi semacam daya tarik, menjadi semacam gravitasi bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga jemaah sekalian berbahagia dengan menyerap semangat, roh, cawan syahadah Imam Hussein ini, kita juga bisa seperti itu, sehingga kita juga menjadi orang yang ditempati, menjadi objek simpati oleh siapapun juga. Yang penting mereka adalah pecinta kebenaran. Siapapun pecinta kebenaran, apapun agamanya, apapun ideologinya, harusnya bergabung dengan kita, sebagaimana keluarga Umair tadi atau keluarga Abu Wahab bergabung dengan Imam Hussein di Karbala, mempertaruhkan nyawanya yang dia sudah tahu bahwa itu adalah kematian yang pasti. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bifinaik alaika salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wa baqiyal nahar wala ja'alahullahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala wa ala ali wa ala auladi wa ala ashabil Husain. Assalamu ala Husain wa ala ali Husain wa ala aulad wa ala ashabil Husain. Assalamu ala Husain wa ala ali Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa adun liman adakum. Allahumma kulli walika al-hujjati al-hasan salawatuka alaihi wa ala abai hadihi wa fi kulli sa'ah waliyan wa وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhil makhraja. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malik. wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak